Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Kariski Ramadhani dengan NPM C1B021008, yang mana saya merupakan mahasiswi Prodi Manajemen Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen waktu atau time management. Pernah nggak kamu merasa kalau waktu dalam sehari itu kurang? Kita dan orang lain sama-sama punya waktu 24 jam dalam sehari. Tapi kok kayaknya orang-orang bisa seproduktif itu ya? Selain karena beban kerja yang memang banyak, manajemen waktu yang kurang baik juga bisa menjadi penyebabnya. Hanya saja, tidak semua orang mengerti akan menerapkan manajemen waktu dengan baik. Adapun pengertian dari manajemen waktu sendiri, yaitu cara kita membagi dan mengelola waktu yang kita miliki untuk berbagai aktivitas agar memaksimalkan produktivitas untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Apa sih pentingnya manajemen waktu bagi kita? Kemampuan untuk manajemen waktu dengan baik adalah sangat penting, karena ini dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan menjadikan pekerjaan selesai lebih cepat. Seperti kata pepatah, waktu adalah uang. Berikut adalah beberapa manfaat yang bisa kamu dapatkan dengan manajemen waktu yang efektif dan efisien. Yang pertama, menurunkan tingkat stres. Yang kedua, memiliki waktu luang yang lebih banyak. Manajemen waktu dengan baik akan membuat kamu memiliki extra time untuk melakukan kegiatan yang lain. Lalu yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Ini akan membuat kita berusaha fokus dan disiplin. Lalu yang terakhir, membangun citra positif, yang mana citra yang positif dapat meningkatkan peluang kemajuan karir kita ke depannya. Adapun alasan mengapa kita sering menunda atau membuang waktu. Yang pertama, menghindari hal yang dianggap tidak menarik, tidak penting, dan tidak menyenangkan secara pribadi. Lalu, yang kedua, tugasnya merasa sangat kompleks, sehingga menurunkan motivasi. Lalu, yang ketiga, merasa masih memiliki waktu yang banyak. Padahal, semakin menunda waktu, semakin banyak waktu yang terbuang sia-sia. Lalu, yang keempat, alasan yang paling utama, yaitu adanya rasa malas ketika mengerjakan. Selanjutnya adalah tips dalam melakukan manajemen waktu yang baik, yaitu yang pertama, membuat to-do list. Yang kedua, selesaikan pekerjaan sesuai prioritas. Lalu yang ketiga, atur jadwal sebaik mungkin. Yang keempat, delegasi atau meminta bantuan ke orang lain. Lalu yang kelima, atasi gangguan dengan menghindari faktor penghambatnya. Lalu yang terakhir, manfaatkan waktu luang dengan sebaik-baiknya. Berikut adalah matriks dalam manajemen waktu. Matriks ini membantu kita membagi tugas yang harus diselesaikan mulai dari yang terpenting hingga tidak penting. Matriksnya membagi tugas ke dalam 4 kuadran seperti berikut ini. Yang pertama, tugas penting mendesak, merupakan tugas yang harus diutamakan dan harus diselesaikan terlebih dahulu. Tugas ini penting dan mungkin dapat mempengaruhi hidup atau karir kita. Lalu yang kedua, tugas penting tidak mendesak. Tugas ini penting tapi tidak mendesak. Maka dari itu, kita bisa menjadwalkan ulang untuk mengerjakan tugas ini. Kita harus mengerjakan tugas ini setelah tugas penting mendesak selesai. Meskipun tidak mendesak, jangan menunda untuk mengerjakan agar tidak menumpuk. Lalu yang ketiga, tugas tidak penting mendesak. Meskipun sifatnya tidak penting, tapi tugas ini mendesak. Kamu bisa mendelegasikan atau bisa meminta tolong rekan kerjamu untuk mengerjakannya. Lalu yang keempat, tugas tidak penting, tidak mendesak. Kata kunci dari kuadran ini adalah eliminasi atau hapus tugas ini dari to-do list kamu, karena sifatnya tidak mendesak dan tidak penting untuk dikerjakan. Baiklah, itulah penjelasan presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.